Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar hari Sabat ini Tuhan menyentuh hati kami kembali. Kami rindu Tuhan agar ibadah ini kami sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Seperti kami sering mendengar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah. Kiranya kehadiran-Mu juga hari ini sungguh-sungguh menyentuh hati kami lagi, menguatkan iman kami, memberikan firman kepada kami untuk berjalan di tengah-tengah segala pilihan yang dunia tawarkan, tetapi kami mau berjalan berdasarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dan kiranya Tuhan beranugerah untuk kami semua pada hari ini di mana kami beribadah bersama-sama. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan memasuki bagian yang berikutnya dari perenungan eksposisi kitab Keluaran. Tapi sebelum itu saya sedikit men-sharingkan. Di dalam satu minggu ini, minggu yang cukup padat, dan beberapa hari lalu kami pergi seperti tadi disampaikan, ada pelayanan TKN ke Donomulyo. Hari Kamis kami berangkat ke Donomulyo, daerah Malang Selatan sana. Kemudian hubungi dengan panitia lokal, gereja-gereja setempat gitu. Banyak gereja-gereja yang bekerja sama dari berbagai denominasi. Di situ kami kemudian merencanakan berbagai hal untuk melakukan pelayanan ini. Singkat cerita, setelah selesai semua diskusi, siang-siang kami berencana pulang. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk ke nomor saya bilang, siang Johannes, tolong besok datang hadir fisik ke Jakarta. Langsung untuk ada wawancara dengan Pak Tong untuk wawancara sebagai vikaris. Di situ langsung semua hal yang sudah direncanakan di hari Jumat, tadinya ada beberapa hal yang mau dikoordinasikan, oke semua harus berubah. Dan di situ juga memikirkan segera cari tiket dan lain sebagainya untuk pergi ke Jakarta, karena memang interview ini biasanya harus hadir fisik dengan Pak Tong. Singkat cerita semua diatur, perjalanan ke Jakarta aman, lancar, ada pesawat yang masih tersedia. Tapi baliknya ke sini karena ini long weekend, jadi semua tiket sudah penuh, pesawat sudah habis, kereta sudah habis, dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika melihat berbagai pilihan, akhirnya diputuskan, oke, masih ada bus yang tersedia. Singkat cerita, wawancara yang dilakukan berjalan baik gitu, semua lancar. Tapi kemudian saya memikirkan, kami di interview ada beberapa orang di interview, ada 3. Rekan-rekan saya juga, satu pelayanan di Magelang, satu pelayanan di Surabaya, dan satu lagi saya. Kami bertiga di interview, tapi rekan-rekan saya ini sudah selesai praktek pelayanan mereka dari bulan Agustus lalu. Sedangkan ada beberapa yang lain juga masih harus menunggu. Tapi karena kemudian dipertimbangkan, ini Johannes ini perlu di Malang soalnya ada kebutuhan mendesak. Akhirnya saya dimajukan jadwalnya, jadi bisa digabungkan interviewnya bersama yang sudah menunggu dari beberapa bulan lalu gitu ya, dari bulan Agustus. Ini jalur fast track sebetulnya. Tapi memang karena ada kebutuhan tertentu di tempat ini. Tapi kemudian saya jadi melihat pandangan dari kami sebagai mahasiswa waktu masih kuliah gitu ya. Kami sudah membayangkan begitu selesai kuliah, praktek pelayanan setahun, memang gak langsung jadi vikaris. Kami tahu ada beberapa bulan yang harus dihadapi, ditunggu, dinantikan gitu ya sampai dipanggil wawancara. Dan di situ kami membayangkan, ya inilah jadwalnya pasti susah karena pasti gak menentu, bisa sewaktu-waktu dipanggil dan semuanya bergantung pada waktunya Pak Tong, kapan dia available di tengah segala kesibukannya gitu ya. Jadi kami dari dulu sudah punya kebayangan seperti itu. Tapi waktu kemarin melihat ketika saya merenungkan bagian perenungan firman Tuhan hari ini yang akan membahas tentang Musa yang dipersiapkan oleh Tuhan membawa pembebasan. Ini bukan berarti ada pembebasan tertentu gitu ya. Tetapi setiap orang Kristen, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap kita punya jalurnya masing-masing untuk dipersiapkan terhadap suatu pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan. Di situ, jadi saya melihat ada orang-orang yang mungkin perlu menunggu lama. Ketika melihat cuma dari perspektif kecil aja, ya ini mah tunggu jadwal Pak Tong aja gitu kan, selesai semua. Nah itu juga kalau kita lihat lebih luas, ya ternyata memang ada hal-hal yang bisa Tuhan pakai untuk mempersiapkan lebih lanjut. Termasuk bukan hanya bagi kami mahasiswa teologi, tetapi bagi setiap kita, Tuhan punya jalurnya sendiri untuk mempersiapkan kita menuju suatu pekerjaan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mau membuka bagian perenungan firman Tuhan. Kita buka dari Keluaran pasal 2.
ayat 11 sampai 22. Kita membaca bagian berikutnya dari eksposisi kitab Keluaran. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Mari kita bersama membaca bagian ini bergantian. Saya akan bacakan ayat 11. Bapak Ibu Saudara semua bisa membacakan ayat 12. Kita bergantian sampai ayat ke-22. Kita mulai ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu. Lalu disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah ia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Tema hari ini kita akan membahas mengenai Musa yang dipersiapkan untuk membawa pembebasan. Ada 3 hal sebetulnya Tuhan persiapkan dalam bagian yang kita baca ini. Kita bisa merangkumkannya dalam 3 bagian yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kita melihat di dalam bagian awal, ketika kita membaca bagian ini, ayat 11 mengatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. 2 kali diulang saudara-saudaranya. Keluaran 2 ayat 12 ini mencatat sebuah titik balik yang sangat krusial di dalam cerita yang sudah kita bahas dari sebelumnya. Kita sudah bahas apa saja sih sebelumnya, mungkin sedikit review gitu ya. Dari beberapa pertemuan ini, kalau nggak salah ini eksposisi kelima dari kitab Keluaran. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di bagian awal kita sudah mengingat, bangsa Israel gimana sih bisa mereka ada di Mesir? Bangsa Israel datang, bukan langsung instan mereka tiba-tiba jadi ada di Mesir, tiba-tiba langsung jadi besar dan lain sebagainya. Mereka mulai dari adanya Yusuf yang dibuang. Sebuah kisah yang waktu itu kalau didramakan ini naik turun terus itu alurnya ya, dari yang tension tinggi, kehidupan Yusuf begitu sulit, tiba-tiba dipermudah. Tiba-tiba dia diangkat jadi orang kepercayaan di Mesir. Tiba-tiba dia masuk penjara lagi karena difitnah istri Potifar. Kemudian dia diangkat lagi jadi orang kepercayaan Firaun. Terus naik turun kehidupan Yusuf. Dan kemudian sampai satu titik di mana akhirnya Yusuf ada di puncak kekuasaan, orang kedua di Mesir, orang kedua terbesar di Mesir. Di situ dia menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan dan lain sebagainya. Akhirnya keluarga Yusuf, Yakub dan anak-anaknya yang lain, saudara-saudaranya Yusuf, kemudian datang ke Mesir. Akhirnya mereka tinggal di situ, diberikan tempat menjadi gembala gitu ya. Nah, itu gambaran yang ada di akhir kitab Kejadian. Tapi sekarang kita masuk ke dalam kisah Keluaran, ada banyak motif yang sama gitu ya. Kita sudah membahas sebelumnya, bagaimana
Tuhan memberkati Israel dengan berlipat ganda, diberikan keturunan yang banyak, diberikan jumlah orang dari 70 datang ke Mesir, tapi sekarang jadi memenuhi negeri Mesir. Mesir negeri yang paling besar pada waktu itu, tetapi yang paling kuat ini sekarang mulai dirasuki, dipenuhi oleh bangsa Israel. Dan di situ kita melihat ada dua motif yang sengaja ditampilkan gitu ya. Motif di mana Tuhan memberikan kehidupan, tapi Firaun berusaha menghadirkan kematian, penindasan, pembunuhan, kekerasan. Semua seperti itu dari awal kitab Keluaran ini. Jadi Tuhan berikan anak cucu berlimpah-limpah. Ini kan motif kejadian gitu ya, penciptaan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Tuhan ingin manusia penuhi bumi. Tapi Firaun hadir sebagai figur antagonis. Firaun ini langsung menghadirkan nuansa bunuh, tindas, tekan. Pokoknya semuanya dibuat sengsara gitu ya. Akhirnya bangsa Israel hidup dari yang awalnya gembala, disuruh jadi bangun kota gitu. Kita udah renungkan bagian ini. Dari gembala suruh bangun kota perbekalan. Dari gembala suruh jadi tukang batu bata gitu ya. Ini semua digunanya untuk menekan dan membatasi perkembangan populasi Israel. Tapi kemudian kita melihat kisahnya berlanjut sampai kisah Pua dan Sifra. Mereka kemudian dua bidan ini yang kita mungkin jarang dengar namanya. Dua bidan yang tidak taat kepada Firaun, tapi justru diberkati. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah. Ini waktu kita bahas beberapa minggu lalu, siapa yang berkuasa? Oh, di tempat di mana Firaun paling berkuasa, tapi dia tidak bisa berkuasa terhadap dua bidan ini. Ternyata Tuhan menunjukkan Tuhan yang berkuasa. Karena rencana Firaun gagal, rencana Tuhan berhasil. Sampai kita masuk ke dalam kisah Musa, di mana dia diselamatkan dari bahaya maut. Dan di situ sekarang kita masuk ke dalam satu bagian yang tiba-tiba loncat gitu ya. Pertemuan sebelumnya kita bahas bagaimana Musa masuk di dalam keranjang, kemudian diselamatkan oleh putri Firaun, ditarik dari air, diberi nama Musa. Tapi di situ Tuhan sudah mempersiapkan nama Musa ini, nama bahasa Ibrani gitu ya. Tapi kok bisa orang Mesir ngerti bahasa Ibrani dalam tanda kutip? Tapi ternyata Tuhan sedang persiapkan Musa untuk membawa sebuah pembebasan. Dan hari ini kita masuk ayat 11 tiba-tiba langsung loncat gitu ya. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa. Langsung dari bayi ada puluhan tahun tiba-tiba loncat. Tiba-tiba Musa dewasa. Ini langsung mau menyoroti penulisnya seperti sengaja. Udah yang paling penting kita semua tahu. Musa itu kehidupan dia yang perlu kita ketahui apa? Kehidupan waktu dia bayi karena Tuhan persiapkan dia, dan kehidupan waktu dia dewasa karena Tuhan juga bukakan jalan yang lebih lanjut. Nah, jalan seperti apa yang Tuhan bukakan? Kita melihat pertama-tama Musa diperlengkapi atau dipersiapkan untuk yang pertama kita lihat Musa dipersiapkan untuk punya hati seperti hati Tuhan. Mempunyai hati seperti hati Tuhan. Di sini kita melihat ya, Musa ketika dia bayi 40 tahun tidak terasa di sini langsung misalnya sekitar puluhan tahun gitu ya. Tetapi kemudian dia hidup dibesarkan di dalam keadaan seperti apa? Dia dibesarkan dalam School of Egypt yang paling bagus waktu itu, paling berkualitas. Ini setara Cambridge atau Oxford sekarang kan gitu ya. Ini setara dengan universitas paling tinggi, paling mutakhir, paling keren di zaman ini. Inilah yaitu namanya sekolahnya Mesir gitu ya. Dan bukan hanya Mesir, tetapi ini Musa ini dibesarkan di istana, di sebuah kerajaan yang paling tinggi, dapat pendidikan paling bagus pada waktu itu, dapat semua pembelajaran kebudayaan, dewa-dewa semua. Setiap apa yang diajarkan di Mesir pasti Musa jadi orang yang bisa dapat akses untuk belajar semuanya. Semua ini sepertinya Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah persiapkan jalannya. Wah, begitu mulus, begitu lancar. Dan di sini Musa besar sebagai seorang yang punya cara pandang yang sangat baik di dalam orang-orang Mesir. Tapi langsung penulisnya memberikan plot twist gitu ya di awal. Baru ayat 11 dikatakan Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya dikatakan orang-orang yang terjebak di dalam sebuah kerja paksa. Dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Sekarang Musa yang sudah dikaitkan dengan Mesir, orang paling hebat gitu, orang yang dapat pendidikan paling hebat di Mesir, orang yang bisa dapat akses luar biasa di Mesir. Tapi sekarang dia tiba-tiba dikaitkan, enggak, Musa ini harusnya dikategorikan sebagai apa? Sebagai orang Ibrani, saudara-saudaranya orang Ibrani. Dan di sini dikatakan orang Mesir memukul orang Ibrani, dan nanti di ayat 12-nya juga dikatakan ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikannya mayatnya ke dalam pasir. Akhirnya penulis seperti mau menunjukkan Musa yang waktu itu dikaitkan dengan Mesir, tapi sekarang sebetulnya hatinya ada di dalam hati umat Tuhan sendiri. Tapi tentu ini bukan sekadar patriotisme yang kosong gitu ya. Bapak Ibu, kalau waktu itu saya pernah sharingkan, orang komunis itu punya cara hidup yang sangat militan gitu ya. Orang komunis itu betul-betul jumlahnya secara angka tidak terlalu banyak di tengah dunia. Tetapi survei menunjukkan bahwa militansi orang komunis jauh lebih besar daripada militansinya orang Kristen yang saat ini, katakanlah orang Kristen jadi agama paling besar gitu ya, dengan segala macam denominasi dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu agama Kristen ini kalau secara angka, wah besar sekali jumlahnya. Tapi orang komunis siapa sih? Secara angka kalah jauh, tapi militansinya begitu kuat. Nah ini mereka militan demi ismenya sendiri gitu ya. Demi apa yang mereka percaya. Atau mungkin kita punya gambaran-gambaran lain di tengah-tengah sejarah gitu ya, Zionisme atau apa semua. Mereka orang-orang yang punya zeal besar terhadap apa yang mereka percaya gitu ya. Di Alkitab juga ada kaum Zelot misalnya. Kaum Zelot ini orang-orang yang betul-betul menggebu-gebu untuk menyatakan, ayo Mesias harus datang membawa pembebasan. Mesias datang menaklukkan Romawi, menaklukkan kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Punya zeal besar. Tetapi waktu kita lihat Musa ini bukan cuma sekadar digambarkan sebagai orang yang zeal besar, karena Ibrani, karena Mesir gitu ya. Meskipun memang ini plot twistnya dia orang Mesir, tapi sekarang dikatakan saudara-saudaranya ini orang Ibrani gitu. Tapi sekarang Musa ini dihadirkan sebagai apa? Orang yang dihadirkan, dia punya hati yang seperti hati Tuhan, mau membela keadilan. Ini sebuah hal yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan sedikit gambarannya untuk apa? Nanti ada bagian-bagian yang jauh lebih besar yang Tuhan akan percayakan. Ya, tapi kita melihat poinnya yang disoroti di dalam bagian ini apa? Musa secara sadar dia menolak untuk diam di dalam kesenangan, privilege atau banyak hal yang bisa dinikmati sebagai orang Mesir. Dia tinggalkan semua itu untuk apa? Untuk pergi melihat saudara-saudaranya, pergi melihat realita dunia yang lebih luas. Ini yang Musa lakukan secara intensional, secara sadar. Dia meninggalkan semua hal yang bisa membuat dia hidup nyaman, hidup enak, hidup tidak perlu menderita gitu ya. Tapi dia tinggalkan semua itu dan dia terjun ke masyarakat, terjun kepada saudara-saudaranya. Ini gambaran ini kemudian didukung, kalau kita baca di sini kan cuma langsung gambarannya langsung ayat 11 mengatakan Musa sudah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Tapi di dalam bagian firman Tuhan yang lain di Ibrani pasal 11 ada gambaran yang lebih lanjut. Mari kita coba buka Ibrani pasal 11. Kita baca ayat 24 sampai 27. Kita baca ayat 24 sampai 27. Ini gambaran yang memberikan keterangan lebih lanjut yang tidak muncul di dalam perjanjian lama, tetapi perjanjian baru menjelaskan lebih lanjut. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah Bapak Ibu, inilah yang namanya iman.
Iman adalah sebuah tindakan yang akan membuat kita melihat apa yang tidak kelihatan. Hari ini kita hidup di tengah dunia yang menyajikan banyak hal secara visual. Menyajikan segala sesuatu untuk kita lihat apa yang baiknya diukur secara visual. Ini semua terjadi ya memang di dalam perkembangan kebudayaan gitu ya. Di dalam abad 19, 20, empirisisme mulai berkembang dan lain sebagainya. Akhirnya kebudayaan kita mulai sedikit banyak terpengaruh menilai apa yang benar, apa yang salah, semuanya mulai menggunakan parameter visual atau bisa dilihat atau tidak, bisa diuji atau tidak. Ini semua berkembang di dalam perkembangan beriringan dengan perkembangan kebudayaan, sains gitu ya. Berapa hari lalu kita bahas tentang di dalam PA bahas tentang humanisme. Kita membahas banyak hal gitu ya tentang humanisme ini dan mempelajari sejarah, filsafat dan lain sebagainya. Kita sadar dunia ini bergerak dengan begitu cepat dan begitu drastis. Dan dalam perkembangannya abad 19-20 ini memberikan satu dorongan besar sekali untuk membuat manusia merasa dirinya center. Nah, inilah namanya humanisme, menempatkan manusia sebagai pusat menentukan kebenaran. Dan salah satu pendukungnya apa? Pendukungnya adalah semakin berkembangnya teknologi, semua hal bisa diuji gitu ya. Semua perkembangan teknologi semakin maju, misalnya dalam perkembangan fisika, kimia, ada reaksi-reaksi bisa diuji di lab. Dulu kan belum ada, sekarang makin banyak yang berkembang, bisa dibuktikan. Akhirnya lama-kelamaan filosofi ini mulai merasuk kepada banyak kehidupan sehari-hari. Dan orang jadi mulai lebih menghargai sesuatu yang bisa dilihat mata. Sesuatu yang bisa dibuktikan dalam kehidupan kita gitu ya. Akhirnya ya kita jadi orang-orang yang terjebak baru mau percaya kalau sudah ada bukti. Baru mau percaya kalau sudah ada tindakan nyatanya gitu ya. Ya bukan berarti salah gitu ya. Tentu Alkitab juga ada ajarkan beberapa hal, iman tanpa perbuatan kosong dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita melihat di dalam dukungan yang tadi kita baca dari Ibrani, dikatakan iman Musa dipuji karena dia melakukan sesuatu yang tidak kelihatan, tidak bisa dia lihat. Dia kalau dia mau melihat, dia tinggal melihat Mesir begitu indah. Mesir begitu mengagumkan, begitu nyaman. Dia punya segala hal, dia diangkat sebagai anak putri Firaun. Dia masuk ke dalam sebuah dinasti yang akan mungkin ya terciprat berkat-berkatnya sedikit banyak gitu ya. Tapi kemudian dia melihat, enggak, bukan ini. Dia akhirnya dikatakan di dalam surat Ibrani, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bapak Ibu, hari ini pertanyaan yang sama diberikan kepada setiap kita. Iman kita akan diuji. Iman kita adalah iman yang sejati kalau kita diperhadapkan juga terhadap sesuatu yang kelihatan atau tidak kelihatan. Iman yang akan menyajikan banyak pilihan. Ketika kita dihadapkan di tengah dunia, ada banyak hal yang mungkin membuat kita ya sepertinya nyaman saja untuk berada di tengah-tengah comfort zone kita hari ini. Untuk merasa udahlah, hidup nggak perlu ada drive terlalu jauh lebih lanjut karena sekarang sudah oke toh, sudah lumayan toh, udah ada di comfort zone sebetulnya. Akhirnya hidup kita merasa yang penting ada sebuah keadaan settle dan merasa kalau sudah settle ini namanya this is a good life. Ini namanya kehidupan yang sudah baik, sudah cukup. Tapi sebetulnya kita melihat kehidupan Musa adalah kehidupan yang sudah baik sebetulnya. Kalau dia menerima realita, ya sudah Mesir saja. Gak perlu mikir lebih jauh, gak perlu mikir orang Ibrani gimana, toh dia sudah dapat privilege, namanya juga hidup gitu ya, ada kalanya naik turun, ada dapat anugerah, ada yang gak dapat anugerah, toh gak apa-apa juga kan dia terima semua keadaan Mesir. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan hal yang berbeda. Kenapa? Karena Musa dihadirkan sebagai orang yang beriman, orang yang dipuji imannya, karena dia berani melangkah di dalam apa yang dia belum bisa lihat. Dia berani melangkah keluar dari comfort zone-nya. Dia berani melangkah keluar dari, kalau di gambaran Ibrani dikatakan, dari kesenangan akan dosa. Comfort zone itu sebetulnya dikaitkan oleh surat Ibrani dengan sebuah hal yang jadi kesenangan akan dosa. Tentu bukan berarti nggak boleh ada comfort sama sekali dalam kehidupan kita gitu ya. Ini saya perlu luruskan supaya kita nggak langsung dari satu ekstrim ke ekstrim lain.
Tapi kembali lagi, ketika seringkali kita merasa hidup kita cukup, seringkali itu semua bisa terjadi karena kita ya menikmati hal yang menyenangkan meskipun seringkali itu menjadi sebuah kompromi terhadap dosa. Atau bahkan ya katakanlah nggak dosa-dosa amat, tetapi Tuhan udah berikan kegelisahan di hati kita. Ayo melangkah, ayo misalnya contoh pelayanan atau contoh lain, ayo lakukan pekerjaan yang lebih besar dalam pekerjaan kita, dalam proyek-proyek ke depan, dalam semua hal yang mungkin bisa jadi terobosan-terobosan baru. Tapi kita semua merasa, enggak lah Tuhan, enggak usah lah, hidup udah cukup lah, enggak perlu ada drive lebih jauh. Merasa ya toh kalau hidup begini-begini aja sampai mati enggak ada salahnya toh, sudah cukup lah gitu ya. Tapi kembali bagian ini mau mengajarkan, iman Musa adalah iman yang kemudian dipersiapkan untuk melangkah dalam apa yang dia belum lihat. Dan di situ dia melangkah kepada sebuah keadaan apa? Sebuah keadaan di mana dia harus menanggung apa yang dikatakan di surat Ibrani, penghinaan karena Kristus. Dia keluar dari comfort zone-nya, dia bela saudara-saudaranya di situ, dan kemudian di bagian berikutnya dia justru malah mengalami berbagai musibah. Dari keadaan paling tinggi, dia tiba-tiba dengan berbagai cara akhirnya dia jadi buronan. Akhirnya dia harus melarikan diri di ayat yang kita baca tadi. Dari sebuah keadaan yang baik sekali, tiba-tiba dia jadi harus merantau, harus pergi sebagai seorang pendatang di negeri asing. Dia kehilangan rumahnya, kehilangan banyak hal. Tetapi inilah yang namanya iman. Iman yang berani menderita karena Kristus dan berani kehilangan banyak hal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita mau memiliki hati seperti hati Tuhan, akan ada tantangan di hadapan kita. Akan ada banyak hal yang Tuhan berikan sebagai rintangan untuk kita hadapi. Tetapi seperti Musa akhirnya dikatakan sebagai orang yang beriman, bukan karena dia mengambil pilihan yang baik, atau mungkin dikatakan bukan karena dia jadi orang yang di Mesir, stay di dalam semua hal yang bisa dia nikmati. Tapi kemudian dikatakan di sini Musa beriman karena dia mau merasakan penderitaan sebagai umat Tuhan. Dia mau berjuang bersama-sama dengan umat Tuhan, berjuang bersama-sama dengan saudaranya, membela keadilan, membela apa yang benar gitu ya. Dan di sini kita melihat inilah hati Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita juga. Hari ini Tuhan juga menanamkan hatinya di dalam hati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saudara dan saya diberikan banyak hal di dalam berbagai konteks yang berbeda-beda, tetapi ada Tuhan yang sama yang menanamkan hatinya dalam setiap kita. Hati yang mungkin membuat kita penuh kegelisahan ketika melihat pemerintah kok ngawur, pemerintah kok gak beres cara kepemimpinannya, cara memeratakan pembangunan gak beres-beres, kita melihat banyak ketidaksempurnaan lah di tengah-tengah pemerintahan kita. Kita mungkin melihat hati kita gelisah, melihat gereja Tuhan kok banyak hal yang tidak sempurna, gereja Tuhan kok banyak hal yang masih kurang, harus diimprove dan lain sebagainya. Kita melihat di dalam dunia pekerjaan, kok kantor banyak komprominya, banyak korupnya, banyak suap menyuapnya dan lain sebagainya. Kita akan gelisah ketika kita punya hati Tuhan. Kita akan gelisah di tengah dunia ini karena ini dunia yang memang sudah jatuh. Tetapi ketika kita gelisah, apa yang berani kita lakukan? Iman yang sejati akan mendorong kita, ya Tuhan, pakai hidupku meskipun mungkin aku harus berjuang lebih keras, meskipun aku harus meninggalkan kenyamananku, meskipun aku mungkin harus membuat langkah-langkah yang terlalu berani, tetapi Tuhan, pakai imanku, berikan kepadaku hati seperti hati Tuhan. Inilah bagian pertama yang kita bisa lihat, dan disitulah gambaran yang Tuhan hadirkan di dalam bagian ini. Musa mempertaruhkan reputasinya, statusnya, bahkan nyawanya dengan dia berjalan keluar dari pintu istana. Secara fisik dia menyeberang ke tempat di mana debu bertebaran, keringat, bahkan darah dari saudara-saudaranya berada. Dia mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang tertindas, bukan dengan yang menindas. Musa membiarkan hatinya hancur oleh apa yang menghancurkan hati Allah.
Allah hancur hatinya ketika melihat umatnya tertindas. Dan Musa memberikan hatinya juga dihancurkan oleh apa yang menghancurkan hati Allah. Di tengah kebudayaan kita yang mungkin menilai sesuatu dengan hal-hal yang cari hal yang positif. Comfort zone saja nggak apa-apa. Atau mungkin jalankan secukupnya. Ya sudah, jalankan semua hal, yang penting bisa hidup dan lain sebagainya. Tetapi sikap Musa di bagian ini memberikan sebuah model iman yang benar gitu ya. Dia sengaja mengizinkan matanya melihat ketidakadilan supaya hati dia bisa terkoneksi dengan beban umat Tuhan. Hari ini beban apa yang Tuhan percayakan pada setiap kita? Kegelisahan apa yang Tuhan berikan pada setiap kita? Ketidaksempurnaan akan terus ada di tengah dunia. Tetapi apa yang Tuhan gelisahkan bagi setiap kita? Atau bahkan jangan-jangan kita sama sekali hari ini belum merasa ada kegelisahan apapun. Melihat dunia hancur pun ya sudah gak apa-apa. Ya namanya juga dunia toh, biarkan saja dihancurkan. Tetapi orang yang punya hati seperti hati Allah akan mencintai dunia ini sebagai dunia yang diciptakan dengan indah. Dan itulah yang membuat kita akan gelisah. Karena dunia yang indah ini sekarang dirusak oleh realita dosa. Dan itulah yang harusnya menggelisahkan kita. Tuhan, pakai hidupku seperti Tuhan memakai Musa. Beranikan aku melangkah di dalam sesuatu yang belum bisa kulihat. Itu yang Tuhan panggil pada setiap kita, dan itu yang menjadi perenungan pertama kita. Baik, kita masuk ke dalam perenungan kedua. Di bagian yang kedua kemudian kita melihat ayat berikutnya. Saya bacakan beberapa ayat berikutnya. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Bapak Ibu, kemudian kita melihat bagian kedua ini. Akhirnya setelah Musa memberanikan diri, lalu apa yang dia lakukan gitu ya. Sekarang kita masuk, baru 1 ayat tadi sudah banyak plot twist tentang Mesir, tentang saudara-saudara Musa, Israel dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita melihat bagian ini ditwist lagi sedemikian rupa, dikatakan Musa melihat-lihat kiri kanan, akhirnya dia bunuh orang Mesir dan di situ dia sembunyikan. Keesokan harinya dia mau memperjuangkan kedamaian lagi gitu dengan niat baik, niatnya tulus gitu, tetapi caranya salah. Akhirnya dia menghadapi musibah sendiri dan dia, singkat cerita, dia dikejar-kejar oleh Firaun untuk membunuh dia, dan akhirnya Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan dia langsung berubah statusnya dari anak putri Firaun berubah jadi buronan. Maka di bagian kedua ini kita juga melihat bahwa perlu adanya, ketika kita berkata tentang iman juga perlu berkaitan dengan hikmat. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk melihat waktu dan cara Tuhan. Di dalam bagian ini banyak komentator mengatakan Musa ini betul sebetulnya yang dia perjuangkan itu betul. Memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kedamaian, memperjuangkan jangan ada yang berkelahi gitu ya. Beberapa waktu lalu saya ikut kelas persiapan di dalam kelas sekolah minggu gitu ya. Dengan beberapa lause. Kemudian lause ketika melihat bagian firman Tuhan yang akan diberikan untuk anak-anak kecil. Kemudian ada satu perenungan tentang Tuhan adalah Raja Damai. Lalu mikir apa aplikasinya buat anak-anak gitu ya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan apa aplikasi yang paling bisa dipahami oleh anak-anak tentang Tuhan kita adalah Tuhan Sang Raja Damai. Lalu kemudian kita bersama-sama mikir, memutar otak, kemudian baca-baca buku panduan gitu ya, Show Me Jesus dan lain sebagainya. Oh akhirnya ada satu hal yang bisa jadi sebuah aplikasi praktis. Ini aja langsung saya diskusi sama-sama. Bicara tentang Tuhan Raja Damai untuk anak-anak, apa yang paling gampang? Paling gampang adalah
Coba tanya, siapa yang suka berkelahi sama kakak atau cicinya atau saudaranya gitu. Nah langsung, nah itu pas, itu dibilang itu aplikatif sekali karena anak-anak di kelasku memang semuanya suka ribut sama saudaranya gitu ya. Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu mungkin punya pengalaman juga di rumah, saudara-saudara ribut terus. Mau dari masih kecil sampai udah besar, ribut terus. Tapi akhirnya dalam bagian sekolah minggu itu ya, sederhana tapi mendarat sekali. Tuhan Sang Raja Damai adalah Tuhan yang ingin ada damai di tengah dunia. Bahkan damai antar anak-anak. Antar anak kecil ada damai. Kita hidup di tengah dunia yang sulit ada damai. Kita hidup di tengah dunia yang dari anak kecil sampai level antar negara semuanya ribut, tengkar dan berperang gitu ya, dengan berbagai alasan. Berapa tahun lalu Pendeta Jimmy pernah membawakan satu firman Tuhan di GRI Pusat. Dia cerita dia berkunjung ke satu kebun binatang. Kemudian dia melihat di kebun binatang itu ada dua monyet bertengkar. Dua monyet lagi bertengkar. Tapi kemudian yang dia amati, apa yang membuat dua monyet ini bertengkar? Yang ditengkarkan ternyata mereka memperebutkan satu bungkus kacang. Dan kemudian satu bungkus kacang itu membuat monyet ini bisa bertengkar dengan begitu hebat. Dari situ Pak Jimmy bilang, ya seringkali ini kan yang jadi problemnya umat manusia gitu ya. Seringkali juga kita sering bertengkar untuk apa? Untuk bungkus kacang, untuk hal-hal yang remeh, hal-hal yang gak penting. Yang orang kalau ketika manusia melihat ketawa langsung konyol, dasar monyet gitu ya. Bungkus kacang jadi pertengkaran gitu ya. Tapi kita bisa bayangkan di dalam perspektif Tuhan melihat manusia berdosa. Manusia yang bertengkar terus demi apa? Demi uang, demi harta, demi popularitas, demi tahta, demi kejayaan negara, demi banyak hal, demi pride, demi banyak hal bisa jadi pertengkaran. Ini kan gambaran seperti monyet yang bertengkar untuk bungkus kacang. Dan di sini kita melihat gambaran yang dihadirkan di sini juga. Kita kemudian menemukan Musa ketika dia terjun ke masyarakat, kepada saudara-saudaranya. Semua yang dia lihat adalah pertengkaran. Mesir bertengkar atau menindas Israel. Israel sendiri bertengkar satu sama lain, saling memukul. Dan kemudian ketika Musa menegur, langsung sifatnya reaktif. Apakah engkau akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir juga? Semuanya bicara tentang pertengkaran, kebencian dan lain sebagainya. Dan di sini kita melihat Musa yang memperjuangkan hal yang benar, memperjuangkan kedamaian, keadilan. Tetapi dengan cara yang salah akhirnya dia harus mengalami musibah juga untuk dirinya sendiri. Maka bagian kedua ini membawa kita untuk kembali ingat bahwa iman yang benar perlu disertai dengan hikmat yang benar. Hikmat untuk melihat waktu dan cara Tuhan. Musa di sini bertindak sendiri, bertindak dengan ya bisa dikatakan komentator berkata, para penafsir berkata ini sangat gegabah sebetulnya. Karena ketika melihat Firaun mau memperjuangkan kematian, terus kematian ini dikaitkan, ya ini kan yang diperjuangkan iblis gitu ya. Ular itu dari awal ingin supaya manusia mati dalam dosa. Mati jatuh dalam dosa gitu. Sekarang Firaun memperjuangkan kematian. Muncullah Musa. Oke, Musa ini dipersiapkan Tuhan. Dipersiapkan Tuhan apa? Memperjuangkan kedamaian. Caranya gimana? Membunuh juga. Ini sebuah hal yang kita melihat, wah banyak sekali plot twistnya. Dan di sini kita jadi sadar. Ya, kita orang-orang yang seringkali juga salah jalan. Kita orang-orang yang seringkali salah buat keputusan. Kita tahu apa yang benar, tapi akhirnya salah memutuskan dan seringkali kita jatuh di dalam sebuah musibah untuk diri kita sendiri. Ya ini yang terjadi juga dalam kehidupan Musa. Meskipun motivasi Musa sangat mulia, tapi eksekusinya ya dikatakan cacat gitu dan berdarah. Akhirnya dia juga lakukan pembunuhan dan kemudian kita melihat realisasinya jadi bertolak belakang. Saudara-saudaranya akhirnya tidak melihat Musa sebagai pembebas, tetapi jadi ancaman baru lagi. Orang-orang yang dikatakan saudara-saudara, orang Israel itu sekarang melihat Musa, enggak ini bukan pembebas, ini jadi ancaman bagi mereka. Tapi ternyata ketika kita melihat tindakan Musa yang salah jalan ini, kemudian mempersiapkan Musa untuk bagian berikutnya. Karena nanti ketika kita melihat ayat pasal-pasal berikutnya dalam
kisah Musa. Musa ini jadi seorang yang akan mengalami banyak penolakan lagi dan lagi dari umat Tuhan. Dia memperjuangkan yang benar lagi, memperjuangkan kebebasan umat Tuhan, tetapi ditolak lagi. Kenapa? Karena umat Tuhan masih belum mau dibebaskan, masih terikat melekat pada Mesir. Tapi di sini Tuhan persiapkan Musa untuk sebuah pekerjaan yang lebih besar. Di padang gurun mereka akan menggerutu lagi pada Musa. Di padang gurun mereka akan bersungut-sungut terus-menerus menolak Musa. Kemudian nanti Musa naik ke atas gunung Sinai bertemu Tuhan. Langsung mereka merasa, Musa kok gak turun-turun. Mereka dirikan anak lembu emas dan lain sebagainya. Musa akan mengalami penolakan yang lebih besar. Tetapi sekarang sebuah tindakan yang keliru sebetulnya bagi Musa waktu itu. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan Musa. Bapak Ibu, hari ini juga mungkin kita pernah mengalami tindakan-tindakan yang motivasinya benar. Tapi mungkin ketika dijalani agak keliru. Kita memperjuangkan sesuatu yang sebetulnya baik, tetapi ternyata kita lakukan dengan cara yang agak kurang tepat di tengah masyarakat. Kurang peka konteks kah, kurang peka perasaan orang lain. Kita berusaha mau menegur orang karena ada sesuatu kesalahan, tetapi ternyata kita ketika sudah mengatakan omongan kita terlalu menyakiti, akhirnya jadi kebenarannya mental gitu ya, nggak tersampaikan gitu. Seringkali kita lakukan hal-hal yang mungkin keliru. Tetapi ketika di dalam keadaan-keadaan seperti itu, ada tangan Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Ada tangan Tuhan yang akan memulihkan dan memperlengkapi kita lagi dan lagi. Untuk kemudian ada satu pekerjaan besar yang Tuhan akan siapkan di kemudian hari. Pertanyaannya mungkin bagi kita, kenapa sih dulu waktu Musa akhirnya jadi salah tindakan begitu, bunuh orang Mesir, bunuh pengawas Mesir, kenapa si saudara-saudaranya ini, orang-orang Israel ini malah langsung menolak Musa gitu ya. Mereka langsung merasa ini ancaman. Kalau ada pengawas Mesir mati, nanti gimana nasib kami? Kalau Musa sih dia aman karena dia petinggi atau punya jabatan gitu ya. Tapi kalau lihat orang Mesir mati, pastikan seluruh kerajaan Mesir akan cari tahu yang bunuh siapa. Dan yang paling berpotensi terancam ya orang Israel lagi. Akhirnya mereka merasa enggak, Musa ini pengacau, Musa ini mengusik dan berbagai hal lainnya. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan untuk pekerjaan yang lebih besar, karena melalui tindakan ini Musa akhirnya jadi buronan dan dia masuk ke dalam sebuah keadaan baru, dia mulai menjadi seorang pendatang di negeri asing. Maka kita menyimpulkan bagian kedua ini, kembali lagi perlu belajar untuk melihat waktu dan cara Tuhan. Tapi sekarang kita masuk ke dalam perenungan terakhir, perenungan ketiga. Di dalam bagian terakhir kisah ini, Musa kemudian pergi merantau ke sebuah tempat, menjadi seorang buronan. Saya bacakan kembali bagian berikutnya. Maka datanglah gembala-gembala, saya bacakan dari ayat 16. 16 dikatakan, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ya, Bapak Ibu di sini gambarannya kembali. Musa masih punya sifat yang sama, memperjuangkan hal yang sama. Sepertinya digambarkan dia sudah jadi buronan pun dia tetap memperjuangkan keadilan gitu ya. Dia melihat di sumur itu ada perempuan-perempuan lagi menimba air, gembala mengusir. Wah, datanglah seorang Musa dengan patriotisme hebat, dengan aksi heroik gitu ya. Kemudian dia datang dan mengusir gembala itu. Dia tetap jadi orang yang memperjuangkan keadilan. Hatinya tidak berubah, hati yang tadi seperti hati yang mau adanya kedamaian gitu ya. Keadilan. Tapi di sini gambaran yang lebih lanjut adalah ketika gambaran beberapa terminologi yang dipakai, ada sumur, ada perempuan-perempuan, nah ada menimba air dan sebagainya. Ini kemarin juga sempat dibahas di dalam seminar pemuda oleh Pak Eko. Ini gambaran yang sebetulnya akan mengingatkan kita pada beberapa kisah sebelumnya. Kenapa? Karena waktu bicara tentang sumur, tentang perempuan, tentang air, ini sebuah tema yang pernah muncul dalam bagian-bagian sebelumnya. Misalnya muncul pertama kali waktu Abraham cari pasangan untuk anaknya, Ishak.
Dia utus bujangnya datang ke tempat asal Abraham, dikatakan jangan cari perempuan dari Kanaan, tapi carilah dari tempat asalku. Oh, akhirnya bujangnya datang, dia pikir-pikir gimana cara cari pasangan yang tepat untuk anaknya Abraham, Ishak. Dia datang ke sumur. Di situ sumur dikatakan itu ya, sumur itu tempat waktu itu tempat paling hits di mana perempuan-perempuan muncul gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin ini di daerah Jakselnya atau di PIK gitu ya, cici-cici semua ngumpul gitu misalnya. Ini memang di kebudayaan pada waktu itu orang-orang perempuan-perempuan muda ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di sumur gitu. Kalau di gambaran bujangnya Abraham, dia datang dikatakan keterangan waktunya penting. Keterangan waktunya sore hari. Sore hari perempuan-perempuan muda berkumpul di situ. Kalau dia salah tempat, mungkin dia datangnya pagi hari, ketemunya ibu-ibu abis nganter anak sekolah kali ya. Nah ini memang jadi sumur itu tempat di mana orang-orang ngumpul gitu, jadi tempat nongkrong. Ya di situ orang-orang muda datang kalau sore hari. Bapak Ibu mungkin bisa ingat juga kisah perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini datang ke sumur juga, dikatakan di Yohanes pasal 4, kemarin sempat dibahas. Tapi keterangan waktunya apa? Keterangan waktunya siang hari. Kenapa? Karena dia memang gambarannya ini dia mau menghindari ketemu banyak orang sebetulnya. Karena ini kan kalau kita tahu kisahnya, perempuan sudah ganti-ganti suami sampai yang sekarang pun bukan suaminya gitu kan. Ini gambaran perempuan Samaria ini sengaja datang di tempat di sumur yang memang waktu itu jadi tempat orang-orang pasti datang ke situ untuk menimba air, tapi di waktu yang berbeda dengan waktu ketika perempuan-perempuan pada umumnya datang gitu ya. Dan di situ Yesus datang kepada perempuan Samaria ini. Tapi sekarang kita melihat bagian ini juga Musa datang ke Midian dan di situ langsung gambarannya tentang sumur. Ketika duduk di tepi sumur, dikatakan di sini datanglah ada imam di Midian tadi punya 7 anak perempuan, mereka menimba air, memberi minum kambing domba ayahnya. Nah di sini ketika ada gambaran perempuan, ada gambaran sumur, ada gambaran air, ini kemudian akan langsung harusnya membawa kita ingat banyak cerita-cerita lainnya. Oh ternyata ini adalah sebuah keadaan yang akan membawa pada sebuah pernikahan. Tetapi bukan cuma pernikahan, tetapi dalam bagian-bagian lain ada gambaran kehidupan baru yang dihadirkan. Motifnya adalah kehidupan yang baru, sebuah lembaran baru. Abraham waktu bujangnya cari pasangan bagi Ishak, nanti itu jadi sebuah lembaran baru di dalam perjalanan Bapak Patriark orang Israel. Ini jadi sebuah momen yang membuka terobosan baru. Seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur, mendapatkan kehidupan yang baru, kehidupannya diubahkan. Dan di sini kita melihat Musa juga datang ke sumur, bertemu perempuan, singkat cerita dia kemudian diberikan istri Rehuelah Zipora, anaknya itu anaknya Yitro gitu ya. Ini jadi gambaran yang akan Tuhan pakai untuk memperbarui kehidupan Musa untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu menariknya bagian ini kemudian menyajikan sebuah plot twist lagi. Karena apa? Karena ketika Musa sudah menolong mereka, menolong anak-anak perempuan ini, anak-anak ini kemudian bicara pada ayahnya, kemudian dikatakan seorang Mesir, ayat 19 dikatakan seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk memberi minum kambing domba. Gambarannya sengaja dikatakan seorang Mesir. Musa yang memang awalnya orang sudah dibesarkan di Mesir, kemudian dia dikategorikan oleh penulis kitab Keluaran, enggak, ini saudara-saudaranya orang Israel. Tetapi sekarang waktu dia kembali bertemu dengan orang-orang di Midian, dikatakan ini orang Mesir. Tapi gambarannya apa? Gambarannya sebuah tindakan yang sama, sebuah tindakan heroik yang sama. Dulu waktu dia lakukan di Mesir, dia malah mendapatkan penolakan dari bangsanya. Dia malah kehilangan seluruh rumahnya. Tetapi waktu dia lakukan itu di Midian, dia malah mendapatkan rumah yang baru. Dia malah mendapatkan kehidupan yang baru. Dia masuk ke dalam fase yang baru. Jadi apa yang bisa kita pelajari bagian ini? Kita melihat seorang bernama D.L. Moody, dia merangkumkan kisah fase-fase kehidupan Musa dengan mengatakan seperti ini. Musa menghabiskan 40 tahun
pertama dalam kehidupannya untuk membuatnya berpikir bahwa dia adalah somebody. Somebody adalah seorang yang luar biasa gitu ya. Musa habiskan 40 tahun kehidupannya untuk membuat dia berpikir bahwa dirinya adalah somebody. Tetapi 40 tahun berikutnya dia belajar menjadi seorang nobody. Seorang yang bukan siapa-siapa. Dari pimpinan, dari orang yang terkenal di Mesir, jadi seorang pelarian buronan. Musa habiskan 40 tahun pertama berpikir dirinya somebody. Tapi 40 tahun kedua dia diajarkan bahwa dia adalah nobody. Tetapi ini akan membawa ke dalam sebuah fase yang ketiga. Nanti setelah dia 40 tahun mengembalakan kambing domba di Midian, dia akan dipersiapkan 40 tahun terakhir dalam kehidupannya. Dia akan belajar apa yang Tuhan bisa lakukan bagi seorang nobody. Apa yang Tuhan bisa lakukan bagi seorang nobody ini. D.L. Moody jadi mengatakan, saya ulang sekali lagi, D.L. Moody mengatakan Musa habiskan 40 tahun pertama untuk berpikir bahwa dirinya somebody. 40 tahun kedua diajarkan bahwa dirinya nobody. Tetapi 40 tahun yang ketiga diajarkan apa yang Tuhan bisa lakukan bagi seorang nobody. Seorang yang bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, di sini kita melihat jadinya di dalam sebuah fase baru, kehidupan yang baru inilah. Kemudian Musa akan mendapatkan banyak hal yang Tuhan akan pakai dalam kehidupannya. Dia dapatkan mertua, dia dapatkan Yitro yang kemudian akan menasehati dia untuk memimpin sebuah bangsa. Memberikan dia hikmat buat struktur kepemimpinan gitu ya. Pemimpin dari 100 orang, 1000 orang dan lain sebagainya. Itu nasihat dari seorang mertua yang dia temukan di Midian. Dia mendapatkan seorang istri yang akan menyelamatkan dia ketika suatu kali dia sedang berjalan di dalam perjalanan, kemudian anaknya belum disunat, kemudian istrinya yang akan mengingatkan dan menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan. Di situ nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi istrinya ini yang akan menyelamatkan dia dan istrinya ini yang ditemukan oleh Musa di Midian. Semua tentang Midian ini adalah sebuah hal yang bagi Musa, Tuhan kenapa jadi begitu kacaunya, padahal aku perjuangkan yang baik, aku perjuangkan hati Tuhan, aku perjuangkan yang benar. Dan Musa malah menghadapi berbagai kekacauan dalam kehidupannya sampai dia jadi buronan. Tapi di situ Tuhan pakai Midian ini menjadi sebuah tempat di mana Tuhan akan datangkan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan Musa, dalam cerita-cerita berikutnya. Bapak Ibu, sebuah kehidupan yang dijalani Musa diubahkan ketika dia bertemu dengan rencana Tuhan. Dan puncaknya adalah lewat kisah Midian ini, Musa diperlengkapi untuk menjadi seorang yang tahu arena padang gurun. Musa jadi seorang yang tahu kemudian bagaimana berespon terhadap banyak situasi-situasi buruk. Dan ini semua mempersiapkan dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua ini akan Tuhan pakai terhadap sebuah hal lebih besar lagi. Dan paling penting adalah melalui kisah ini Musa kemudian akan bertemu dengan semak yang terbakar. Yang nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Musa akan bertemu dengan Tuhan. Melalui kisah Midian ini Musa akan masuk ke dalam sebuah fase di mana dia akan berjumpa dengan Tuhan. Kehidupan Musa berikutnya akan jadi kehidupan yang berubah. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Sama kayak seperti kehidupan seorang perempuan Samaria, dia berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Demikian juga kehidupan setiap kita. Kehidupan setiap kita akan jadi kehidupan yang berubah ketika kita bertemu dengan panggilan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita hari ini maupun di waktu-waktu mendatang. Bapak Ibu punya panggilan yang berbeda-beda, tetapi kita semua punya Tuhan yang sama, yang bekerja mempersiapkan kita. Tuhan sudah bekerja jauh sebelum kita berpikir ada Tuhan. Jauh sebelum kita berpikir Tuhan di manakah engkau. Tuhan sudah mempersiapkan satu persatu milestone kehidupan kita untuk mempersiapkan satu masa depan yang indah yang akan Tuhan percayakan. Tidak peduli seberapa umur kita hari ini. Musa harus melewati 40 tahun dulu di Mesir untuk mempelajari semua kebudayaan tertinggi pada waktu itu. Musa kemudian menjalani 40 tahun kehidupannya untuk mempelajari seluruh kehidupan paling sulit di padang gurun. Tapi semua itu kemudian Tuhan persiapkan untuk 40 tahun berikutnya menjalani sebuah panggilan yang besar yang Tuhan percayakan. Hari ini juga seberapapun umur kita,
Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah bentuk kehidupan kita hari lepas hari tanpa satupun Tuhan pernah tinggalkan. Berapa tahun lalu saya masuk ke STT, saya bertemu dengan beberapa rekan yang sudah pernah bekerja, bahkan ada satu bapak-bapak yang seangkatan saya sudah mendirikan gereja, merintis sebuah gereja. Siapakah kami ini yang baru lulus S1, belum kerja, kemudian tiba-tiba masuk ke STT, kemudian belum punya pengalaman banyak tentang gereja, kita sekarang belajar sama-sama. Kemudian Bapak ini berkata kepada kami yang muda-muda, saya minder sama anak-anak muda seperti kalian, karena kalian dari kecil sudah tahu panggilan mau jadi hamba Tuhan. Sedangkan saya baru sudah tua, baru terpanggil dan merasa umur saya sudah tidak panjang untuk melayani Tuhan. Tapi sebaliknya, kami bicara pada Bapak itu, kami minder juga pada Bapak, karena Bapak sudah punya pengalaman untuk melayani Tuhan dan bisa banyak bekal untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Tapi kemudian kami sama-sama akhirnya menyimpulkan, setiap kita punya banyak hal yang berbeda-beda, pengalaman yang beda, panggilan yang beda, dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu di usia yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang bekerja dan memperlengkapi setiap kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang dipakai Tuhan. Sebagai penutup, pada akhirnya kita akan melihat sebuah kehidupan yang lebih tinggi daripada Musa. Kehidupan yang kemudian kita tadi sudah baca di dalam bagian surat Ibrani. Kita akan melihat kita punya model yang lebih sempurna dari Musa, yaitu kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dia pun turut menderita sengsara bersama dengan umat Tuhan. Musa terjun ke dalam umat Tuhan, berjuang bersama-sama walaupun dia mengalami penolakan. Tetapi kita melihat Yesus yang kita punya juga adalah Yesus yang turun ke dalam dunia, turut merasakan penderitaan sebagai manusia, dan dialah yang jadi model kita. Dia juga mengalami penolakan demi penolakan, tetapi dia setia sampai akhir. Dan pertanyaannya, maukah kita juga setia sampai akhir mengikut Yesus, menderita karena Kristus, bukan menderita karena kekonyolan, tetapi menderita karena kita menghidupi panggilan kita sebagai umat Tuhan, dengan disertai hikmat untuk melihat waktu dan cara Tuhan, dan kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan kita bagi sebuah karya besar dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, karena kami tahu panggilan setiap kami berbeda-beda. Tetapi kiranya Tuhan yang memberikan panggilan itu untuk kami hidupi hari lepas hari. Apapun latar belakang kami, apapun panggilan kami, pekerjaan kami. Tapi seperti Musa Tuhan, kami mau keluar dari comfort zone kami sebagai bukti bahwa kami punya iman yang tidak ditentukan oleh diri kami sendiri, tetapi iman yang mau diarahkan pada apa yang Kristus kerjakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami orang-orang yang ditebus Tuhan, orang-orang yang diberikan panggilan oleh Tuhan, dan kami diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjalani semua hal dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami dan memimpin setiap kehidupan kami untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.